Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Sugianto, NIM 0513400626. Saya mahasiswa Sistem Informasi dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 database. Pertama-tama kita lihat dulu tentang ERD. Pertama-tama kita lihat dulu soalnya. Soal pertama, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa. Minimal 1 dapat mengambil beberapa, 1 atau lebih mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliahnya hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu minimal 1 mata kuliah atau lebih. Dari kasus tersebut, buatlah IRD dengan tahapan langkah-langkah sesuai panduan berdasarkan panduan BMP MSIM 4206 basis data. Jadi pertama-tama kita buat dulu drawing. Kita buka dulu drawingnya untuk menggambar IRD-nya. Hal yang perlu diketahui pertama itu ketika membuat IRD harus mengetahui entitasnya dulu. Dari soal sini kita sudah mengidentifikasi entitas pertama itu adalah mahasiswa, yang kedua itu mata kuliah, yang ketiga adalah dosen. Jadi kita pertama harus membuat dulu entitasnya dulu. Di sini kita buat dulu. Seperti pertama adalah entitasnya adalah mahasiswa yang pertama. Entitas yang kedua adalah mata kuliah, matkul, kita singkat saja matkul. Yang ketiga adalah dosen. Langkah kedua setelah kita melihat atau mengidentifikasi entitas, kita harus memberikan sebuah field atau atribut, di mana field atau atribut itu harusnya sesuatu yang melekat pada entitas tersebut. Jadi misalnya gini, mahasiswa itu pasti mempunyai name atau enggak alamat atau enggak nama atau enggak nomor telepon, pasti kayak gitu lah. Kata mata kuliah pasti punya kode mata kuliah, terus nama mata kuliah, berapa SKS, seperti itu. Dosen juga punya nomor induk dosen mungkin, terus dan yang lainnya lah contohnya. Jadi kita cukup gunakan mungkin dua atribut untuk satu masing-masing entitasnya itu. Yang pertama di sini kita kasih aja nomor induk mahasiswa, name-nya gitu ya. Yang kedua adalah entitasnya, atributnya itu yang kedua mahasiswa itu selain name ada nama mahasiswa. Dan kita kasih hubungan antara keduanya untuk menandakan bahwa atribut ini tuh mempunyai entitas ini. Dengan cara kita gunakan kita hubungkan ke salah satu entitas di sini. Seperti ini.
mata kuliah juga kita buatkan dua entitas, dua atribut. Kita kasih dua atribut atau ini kita berikan nomor induk dosen NID untuk sebagai atribut dari dosen, dan kita berikan atribut dari dosen. Jadi kita coba lihat dulu contohnya di sini seperti ini. Pastikan kalau setiap dosen pasti ada dengan nomor dosen, jadi kita harus mengacu ya pada BMP ya, nama dosen. Di sini nama mahasiswa, biar tidak jadi ambigu. Nama mahasiswa. Mata kuliah itu pasti ada kode mata kuliah. Dan di sini ada nama mata kuliah. Setelah kita menentukan entitas dan atribut, maka apa yang harus dilakukan adalah kita memberikan relasi. Apa sih hubungannya antara entitas ini sama yang ini sama yang ini gitu. Jadi kita berikan simbol relasi itu menggunakan jajar ginjal ya di sini. Relasi itu suatu hubungan antara entitas satu dan entitas yang lainnya. Di sini dosen itu tugasnya mengajar satu mata kuliah gitu. Jadi ini relasinya itu mengajar. Jadi dosen itu mengajar mata kuliah suatu mata kuliah gitu ya. Dan di sini antara entitas dan relasi dan entitas lain itu harus diberikan suatu kardinalisasi, yang mana kardinalisasi itu bisa dari one to many, many to many, atau one to one. Yang maksudnya gimana? Jadi di sini itu dari soal di sini itu diketahui, diidentifikasi bahwa setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi bisa lebih, minimal satu atau mata kuliah bisa lebih. Dosen bisa mengajar minimal mengajar satu atau lebih mata kuliah. Jadi kita menggunakan relasi dari many to one atau one to many. Jadi kita berikan simbol dulu di sini many, one, karena dosen mengajar lebih dari satu mata kuliah. To many, bisa lebih dari satu mata kuliah. One to many di sini.
Lalu kita tentukan di sini relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Sebelumnya kalau untuk semester awal biasanya kita kan untuk mengambil suatu mata kuliah itu kan harus meregistrasi mata kuliah untuk menentukan KRS itu. Jadi di sini dalam soal sini diketahui bahwa setiap mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Yang mana setiap mahasiswa itu di sini kita kasih relasinya itu di sini. Relasinya itu meregistrasi diregistrasi. Entitas yang baru, dimana karena di sini tidak ada entitas yang bisa menghubungkan antara mahasiswa dan mata kuliah, maka kita harus membuat entitas baru, yakni registrasi itu. Dimana di registrasi itu ada 2 relasi, yaitu relasi meregistrasi mata kuliah dan diregistrasi mata kuliah. Fungsinya nanti meregistrasi ini akan menginduk ke entitas nama mahasiswa, entitas ke mahasiswa, dan diregistrasi itu kan memberikan line atau garis ke entitas mata kuliah. Registrasi mata kuliah, dimana registrasi mata kuliah itu pastikan ada semester, ada NIM, ada kode. Di sini ada petunjuknya juga, ada NIM, ada kode mata kuliah. Atributnya kita berikan satu sini NIM, dan satunya ini kode matkul. NIM, kode matkul. Penulisan harus sama, soalnya ini kan termasuk primary key. Ini juga ada primary key di sini sebagai kode mata kuliah. Di sini juga ada primary key jadi NIM. Di atribut sini juga ada primary key, nanti NID-nya itu. Dan di sini bisa dijelaskan bahwa mahasiswa itu bisa meregistrasi 1 atau lebih mata kuliah. Jadi penghubungnya yang benar adalah mahasiswa bisa meregistrasi 1 di sini 1 registrasi 1 atau lebih, too many.
too many. Registrasi mata kuliah di sini. Meregistrasi mata kuliah too many mata kuliah. Dan mata kuliah bisa diregistrasi diregistrasi oleh banyak siswa. Nah, bisa diregistrasi oleh banyak siswa. Kita lihat seperti panduan dari Tuton, apakah benar untuk simbol-simbolnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk mengakhiri tugas praktek yang pertama ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya masih banyak perlu belajar lagi dan membutuhkan banyak bimbingan dari dosen. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.